Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Sen. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, pastinya juga diberikan kemudahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bang Sen telah merangkum sebuah drama seri yang berjudul. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, agar subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini adalah melanjutkan season pertama, di mana ceritanya dulu Fansian diperintahkan untuk mengawal Shin dan manajer mata-mata si utara. Tetapi dia mengetahui beberapa rahasia, diantaranya bahwa pangeran kedua Li Chengse dan Li Yunrui mereka bekerja sama dengan musuh. Saat Fansian mengirim delegasi meninggalkan si utara, pangeran kedua yang khawatir Fansian akan mengungkap konspirasinya, dia mengirim si Bian anak buahnya dengan pasukan besar untuk mencegat misi di tengah jalan. Pasukan pangeran kedua pun mengepung Fansian, namun tak disangka Fansian ditikam oleh Yan Bingyun yang merupakan teman seperjalanannya. Nah, dari sinilah cerita season kedua ini dimulai. Ketika berita kematian Fansian sampai ke istana, Kaisar Nansing yang dulunya agung langsung panik. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani keluar dan meminta Kasim Ho untuk segera mengabari Chen Pingping, yaitu direktur lembaga inspeksi atau atasannya Fansian. Ketika Chen Pingping ini mengetahui jika kabar Fansian telah tewas, dia terjatuh dari kursi roda karena marah mendengar berita kematian Fansian. Chen Pingping diperintahkan untuk datang ke istana. Dan Fansian juga datang setelah mendengar berita tersebut. Fansian yang merupakan ayahnya Fansian, dia memarahi Chen Pingping karena memperlakukan Fansian sebagai pion dan membiarkan Fansian pergi ke si utara. Fansian sebagai orang tua Fansian, dia sangat marah ketika mendengar kematian putranya. Dia pun meminta agar Chen Pingping bertanggung jawab karena bagaimanapun juga Chen Pingping adalah atasannya. Chen Pingping yang juga tidak rela atas kematian Fansian, dia pun nekat akan mengebom tempat itu. Terlihat dia akan memencet senjata tersembunyi yang ia sembunyikan di bawah kursi roda. Namun belum sempat ia pencet, seorang datang melaporkan bahwa Kaisar tidak jadi menemui mereka. Di sisi lain, Yan Bingyun membakar Fansian. Dia beralasan bahwa kematian Fansian karena terjangkit penyakit menular, maka harus dibakar. Pangeran kedua Li Chengse yang sangat membenci Fansian dan menginginkan kematian Fansian, dia mendapatkan kabar kematian dari anak buahnya. Bukannya senang, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Dia yakin Fansian ini tidak akan mati dengan mudah. Meskipun si Bian mengirim ke seseorang untuk membawakan puing-puing sisa tulang Fansian yang terbakar, namun dia tetap tidak percaya jika Fansian ini telah mati. Sementara itu, Chen Pingping dia tahu bahwa Yan Bingyun selalu setia kepada Kaisar dan patriotik. Dia tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Fansian. Fansian juga merasa ada sesuatu yang salah dengan berita kematian Fansian dan curiga bahwa Fansian ini telah memalsukan kematiannya. Namun ia menjadi khawatir Fansian akan menipu Kaisar jika memang itu kematian palsu, karena itu merupakan pelanggaran berat jika menipu Kaisar. Fansian ingin menemui Kaisar untuk memohon belas kasihan dan menyembunyikan berita kematian Fansian. Namun Chen Pingping menghentikannya dan ingin menggunakan kematian Fansian menjungkir balikkan kerajaan Sing. Sepertinya Chen Pingping ini juga mempunyai rencana tersembunyi untuk menghancurkan kerajaan Sing. Seperti yang diharapkan oleh Chen Pingping dan Fansian, ternyata ini semua adalah kematian palsu yang dirancang dengan cermat oleh Yang Bingyun dan Fansian. Pedang yang digunakan oleh Yang Bingyun ternyata hanyalah pedang sulap.
Fan Xian juga menggunakan kantong darah ayam yang telah disiapkan sebelumnya untuk membingungkan orang yang melihatnya. Sementara Wang Xinian, ternyata dia telah menggali lubang di bawah tumpukan kayu bakar itu untuk menyelamatkan Fan Xian. Dia melemparkan tubuh babi ke dalam api dan sisa-sisa tulang yang terbakar adalah tulang babi, bukan tulang Fan Xian. 小严公子那演的那跟真事儿似的。接下来呢，什么打算？ Fan Xian meminta Yan Bingyun untuk memimpin delegasi untuk melanjutkan perjalanan mereka, sementara dia dan Wang Xinian bergegas kembali ke ibu kota terlebih dahulu untuk menyelamatkan istri dan anak Teng Sijin, Fai Ji dan Fan Sis yang katanya orang-orang ini telah disandra oleh pangeran kedua. 想救人，要真是都在老二手里，我心不安。 Fan Xian bergegas kembali ke rumahnya dan diam-diam memberitahu istrinya, Li Yurui, bahwa Fan Xian telah memalsukan kematiannya. Dia takut jika sampai kaisar tahu bahwa Fan Xian memalsukan kematiannya, maka hukumannya adalah hubungan penggal karena telah menipu kaisar, dan menipu kaisar itu termasuk kejahatan yang sangat besar. Dia juga meminta para pelayannya untuk mendirikan tenda pemakaman di rumah mereka agar terlihat bahwa Fan Xian benar-benar telah meninggal dunia. Sementara itu Fan Xian dan Wang Xinian mereka bergegas ke ibu kota. Mereka melihat altar didirikan di gerbang kota dan kedua sisi jalan. Orang-orang turun ke jalan untuk menyampaikan bela sungkawa mereka terhadap kematian Fan Xian. Fan Xian tertegun karena terkejut. Dia tidak menyangka berita kematiannya akan menyebar ke seluruh ibu kota dengan begitu cepat. Dia kemudian menyadari jika kaisar tahu bahwa dirinya masih hidup, maka akan masuk dalam kejahatan menipu kaisar. Dia menduga bahwa Li Chengse lah yang telah melakukannya. Li Chengse sengaja menyebarkan berita kematian Fan Xian kepada masyarakat hanya untuk membuktikan bahwa Fan Xian telah memalsukan kematiannya untuk menipu kaisar. Akhirnya dia tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Dia memutuskan untuk pergi kembali ke rumah Wang Xinian melalui jalan rahasia. 能查到你的名字？ 查不到。哎，你 Sementara itu Li Chengse bertekad akan menangkap Fan Xian hidup-hidup untuk membuktikan bahwa Fan Xian yang telah melakukan kejahatan menipu kaisar. Dia juga telah menempatkan beberapa anak buahnya di sekitar rumah Wang Xinian untuk menangkap Fan Xian karena mereka tahu jika Wang Xinian ini adalah anak buah Wang Xian yang paling setia. 除了他，范闲无人可用。话说回来，你这出口在井壁确实想不到。这儿啊，绑着刀呢，在这儿没事啊。小范大人吧，我是启年的发妻，千万莫叫大人，我家丫头单名一个霸字。孩子这名字挺特别的。 Karena berita kematian Fan Xian sudah tersebar kemana-mana, Wang Xinian kemudian menyarankan Fan Xian untuk segera pergi dan bersembunyi. Jika tidak, dia pasti akan mati karena telah berpura-pura mati untuk menipu kaisar. Namun Fan Xian mengabaikan bujukan Wang Xinian dan memutuskan untuk pergi menemui Kaisar Sheng untuk menjelaskan situasinya. 大人，大人。 Fan Xian berpura-pura menjadi seorang pembunuh dan menerobos masuk ke dalam istana. Tapi dia segera dikepung oleh para prajurit. Kasim Hu datang setelah mendengar berita itu dan dia langsung tahu bahwa orang yang ada di hadapannya ini dia adalah Fan Xian. Fan Xian meminta Kasim Hu untuk melaporkan pesan kepada Kaisar Sheng. Tapi dia tidak berani karena jika dia melaporkan itu, dia juga bisa mendapat hukuman penggal dari kaisar. Jadi dia hanya menyarankan agar Fan Xian untuk pergi sesegera mungkin. Jika tidak, nyawanya akan dipertaruhkan. Fan Xian menolak untuk mendengarkan nasihat itu dan bersikeras untuk menemui Kaisar Sheng. Secara kebetulan Chen Pingping tiba tepat waktu untuk menghentikan Fan Xian yang akan nekat menemui Kaisar Sheng. Dia meminta Fan Xian untuk segera pergi menjauh dan tidak datang lagi ke istana karena jika tetap bersikeras menemui kaisar maka hanya akan mengantarkan nyawanya saja. Satu-satunya cara untuk tidak dianggap menipu kaisar adalah mati dulu baru kemudian entah bagaimana bisa hidup kembali. Dia juga mengingatkan Fan Xian untuk bersiap menghadapi hal-hal buruk dan tidak boleh melibatkan keluarga Fan. Fan Xian kemudian menyerahkan peta kuil yang dia gambar kepada Chen Pingping, di mana kuil ini dulunya sangat dicari-cari oleh kaisar.
臣觐见陛下。 Chen Pingping tahu jika Fan Xian adalah keras kepala dan mungkin dia akan tetap menemui kaisar. Ia kemudian menemui Kaisar Sheng terlebih dahulu meskipun dia gemetaran. Ia menyampaikan berita bahwa Fan Xian masih hidup. Dia mengucapkan kata-kata yang baik untuk Fan Xian di depan Kaisar Sheng, berharap Kaisar Sheng tidak membunuh Fan Xian. 没有回避之心。天下文人以视范闲为魏。 Kemudian dia memberikan peta kuil itu kepada Kaisar. Kaisar terlihat sangat acuh, bahkan dia sepertinya tidak membutuhkan gambar peta itu. Benar saja, setelah Chen Pingping ini pergi, Fan Xian ternyata datang sendiri menemui Kaisar. Dia pun langsung berlutut, mengakui kesalahannya bahwa dia telah melakukan kejahatan menipu Kaisar dengan memalsukan kematiannya. Namun dia melakukan itu bukan tanpa alasan. Awalnya dia hanya ingin mengungkap bahwa putra pangeran kedua Li Chengse, juga Lin Yunrui, mereka telah berkolusi dengan pengawal Jinzi Si Utara untuk penyelundupan dan mendapatkan untung besar. Kaisar Sheng mengabaikan Fan Xian dengan punggung menghadap ke arahnya di tempat tidur. Fan Xian tidak menyerah, dia terus mengungkapkan kesetiaannya kepada Kaisar. Tapi Kaisar Sheng tiba-tiba berteriak mengusir Fan Xian. Fan Xian tahu bahwa Kaisar Sheng tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Dia merasa lega dan buru-buru bangkit kemudian pergi. Fan Xian datang ke istana Yangua untuk mencari Pangeran Li Chengxian. Pangeran ini berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dia bertindak bodoh di depan Fan Xian. 你不都出师北齐了吗？你这什么章程啊？哦， 李云瑞和李承泽同谋暗通北齐。 Fan Xian kemudian bercerita tentang Li Yunrui dan Li Chengse yang diam-diam mereka berkolusi dengan Si Utara untuk penyelundupan. Mendengar itu ia sangat kaget dan hampir tidak percaya jika Lin Yunrui yang berada di pihaknya ternyata telah berkolusi dengan musuh. 这事绝对不可能！姑姑怎么可能跟二哥站到一起啊？ 殿下这会儿不聋了。 Namun Fan Xian sangat meyakinkan hingga akhirnya Li Chengxian ini berjanji untuk bekerja sama dengan Fan Xian untuk menghancurkan Li Yunrui dan Li Chengse. 你我合作，切不可让李承泽知道。那是自然。 Pangeran ini khawatir penjaga di luar pintu akan membocorkan berita tersebut. Jadi dia memerintahkan mereka semua untuk segera dieksekusi. 都跟了我这么多年，留个全尸吧。 Sementara itu Wang Xinian yang mengetahui jika Fan Xian pergi menemui Pangeran Li Chengxian untuk bekerja sama, dia menilai bahwa dia terlalu ceroboh. Namun Fan Xian ingin membuktikan kejahatan Lin Yunrui dan Li Chengse sehingga dia dapat meminta pengampunan dari Kaisar karena telah berpura-pura mati untuk menipu Kaisar. Jadi dia harus meminta bantuan Li Chengxian. 太子釜底抽薪去查老二走私，咱们两个负责查滕家母子下落。 Di sisi lain, dia juga harus meluangkan waktu untuk terus mencari keberadaan istri dan anak Peng Xijin yang telah disandra oleh pangeran kedua Li Chengxi. 他们倒是也有消息了。 Namun kemudian Wang Xinian ini memberitahukan Fan Xian tentang keberadaan orang-orang yang sedang dikhawatirkan Fan Xian, bahwa Fei Ji dan Fan Sis aman. Sementara Teng Xijin dan anaknya, dia mendapatkan informasi bahwa mereka berdua dibawa ke tempat bordil. Sementara itu di tempat lain, Li Chengse dia sangat berambisi ingin menghabisi Fan Xian. Dia yakin Fan Xian akan datang ke tempat bordil itu. Tempat bordil Menara Bulan adalah rumah bordil yang baru dibuka di kota Kyoto. Memiliki standar tinggi dan dijaga ketat, juga memiliki sistem keanggotaan dan tidak bisa diakses oleh orang biasa. Siapapun yang akan masuk ke rumah bordil itu harus mendapatkan atau mempunyai kartu undangan khusus. Sementara itu, Fan Xian yang akan menyelamatkan seseorang di Menara Bulan, ketika dia sampai di sana, dia mengetahui jika seseorang ingin masuk ke Menara Bulan, ternyata harus memiliki kartu undangan khusus, sementara mereka berdua jelas tidak mempunyai undangan itu. Tak jauh dari sana, mereka juga melihat ada upacara peringatan kematian dirinya.
Para panitia ini akan memberikan kartu undangan masuk ke Menara Bulan bagi siapa saja yang bisa melakukan hal-hal yang mirip dengan Fan Xian. Melihat itu Fan Xian buru-buru ingin memasuki Menara Bulan, tetapi langsung dihentikan oleh Wang Xinian. Wang Xinian mengatakan bahwa kemungkinan itu hanyalah jebakan untuk menangkap dirinya saja. Wang Xinian kemudian membujuknya untuk menyelinap masuk nanti pada malam hari. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah Wang Xinian terlebih dahulu. Saat mereka memikirkan cara untuk bisa masuk ke Menara Bulan itu, Wang Xinian teringat dia kenal dengan seorang penyanyi yang ada di tempat itu bernama Sang Wen. Dia juga tahu jika Nona Sang Wen sering pergi ke toko pemerah pipi untuk membeli kosmetik. Mereka berencana untuk memanfaatkan Nona Sang Wen untuk bisa masuk ke Menara Bulan itu. Namun tak disangka pembicaraan mereka ternyata didengar oleh istrinya Wang Xinian, sehingga membuat sang istri ini menjadi cemburu. 在这儿呢，去吧。别看了，红了。 Namun pada akhirnya Wang Xinian mendapatkan persetujuan istrinya dan kemudian bersama Fan Xian menemui Sang Wen. Dan inilah Nona Sang Wen yang hari ini sedang keluar. Wang Xinian dan Fan Xian pun segera memanfaatkan keadaan untuk diam-diam menangkap Sang Wen. Fan Xian tidak sabar untuk bertanya kepada Sang Wen tentang keberadaan istri dan anak Teng Xijin. Sang Wen mengatakan bahwa dia belum pernah melihat mereka. Dia hanya tahu bahwa orang-orang yang ditangkap dikurung di halaman belakang. Ternyata Nona Sang Wen ini juga terpaksa berada di tempat itu. Dia kemudian memohon kepada Fan Xian untuk bersedia menyelamatkannya. Fan Xian pun berjanji untuk menyelamatkannya setelah menemukan istri dan anak Teng Xijin. Ternyata kompetisi mendapatkan undangan untuk masuk ke Menara Bulan itu adalah ulah Li Chengse. Li Chengse awalnya ingin menjebak Fan Xian. Jika Fan Xian tertangkap hidup-hidup, maka dia terbukti telah melakukan kebohongan, yaitu menipu kaisar dengan kematian palsunya. Akan tetapi Fan Xian juga tidak pernah muncul. Li Chengse kemudian mengirim Fan Wujiu untuk menangkap istri dan anak perempuan Wang Xinian sebagai sandera. Sementara itu Fan Xian dia mencari cara agar bisa masuk ke Menara Bulan. Dia pun bersembunyi di keranjang sayur pergi ke tempat hiburan itu. Tak disangka ada seorang bapak-bapak yang juga bersembunyi di keranjang sayur itu. Ternyata bapak-bapak ini juga akan menyelamatkan putrinya, di mana putrinya ini ternyata berada di tempat itu untuk melunasi hutangnya. Ternyata bapak ini adalah bapaknya Sang Wen. Bapak itu kemudian bercerita bahwa awalnya dia hanyalah seorang pengantar sayuran di istana. Namun setiap kali bertemu dengan pejabat istana yang bernama Kasimdi, dia selalu dipalak. Setiap kali dia datang mengantarkan sayur ke istana, pejabat di ini selalu mengatakan bahwa sayurannya tidak segar dan itu dianggap tidak menghormati pihak kekaisaran. Jika masih ingin menyetorkan sayuran ke istana, bapak ini dipaksa memberikan sejumlah uang hingga pada akhirnya dia menjadi punya hutang sampai 500 tael. Menara Bulan ini dijaga ketat dan Fan Xian tidak bisa masuk ke sana. Dia ingin menemukan istri dan anak Teng Xijin melalui Lao Jin. Jadi dia mengeluarkan semua uang yang dia miliki dan meminta bantuan Wang Xinian. Akhirnya dia mengumpulkan cukup uang dan membayar uang tebusan 500 tael. Dia juga membantu Lao Jin atau bapak ini memenangkan kompetisi peringatan kematiannya. Lao Jin menampilkan pembacaan puisi dalam keadaan mabuk yang biasa dilakukan oleh Fan Xian. Dia menampilkan pertunjukan dengan sempurna dan kemudian berhasil mendapatkan tiket untuk masuk ke Menara Bulan. Lao Jin dengan senang hati memasuki gedung Menara Bulan tersebut.
Sementara itu, Fan Xian setelah upacara peringatan itu selesai, Fan Xian dan Wang Xinyan duduk di luar menara bulan untuk menunggu bapak Lao Ji. Setelah beberapa lama, akhirnya Lao Ji pun keluar sendirian. Dia terlihat terhuyung-huyung menuju Fan Xian. Ternyata dia gagal menebus putrinya karena uangnya meningkat menjadi 10.000 tael. Dia meminta maaf kepada Fan Xian dan akan melunasi hutangnya besok kalau dia sudah menjual sayur lagi. Fan Xian yang mengetahui bahwa uang tebusan itu tidak cukup, dia pun berjanji akan membantunya agar putrinya bisa keluar dari tempat itu. Saat bapak itu mau pergi, ternyata dia terluka di bagian tubuhnya. Dia pun akhirnya terjatuh dan mati. 大人，一个青牛怎么敢？大东家才是罪魁呀！我倒要看看这暴人猴的。 Melihat itu dia sangat marah. Dia ingin segera membuat perhitungan, tetapi dia segera dihentikan oleh Wang Xinyan. Ketika mereka pulang, mereka sudah tidak lagi menemukan istri dan anaknya Wang Xinyan. Wang Xinyan sangat khawatir. Dia takut istrinya juga akan diculik kemudian dimasukkan sebagai pelacur di menara bulan. Wang Xinyan sudah tidak sabar lagi ingin segera menyelamatkan istri dan anaknya. Tetapi itu segera dihentikan oleh Fan Xian karena itu sangat berbahaya. Pagi harinya mereka pergi ke menara bulan bermaksud menyelamatkan istri dan anak Wang Xinyan. Dia sengaja meninggalkan Wang Xinyan di luar dan dia masuk sendirian untuk menyelamatkan istri dan anak Wang Xinyan. Namun tak disangka ternyata Wang Xinyan ini diam-diam menemui pangeran kedua Li Chengse. Dan yang mengagetkan, dia mengatakan bahwa yang sebenarnya Fan Xian masih hidup. 范闲得知抱月楼的东家，望月楼是哪儿？小楼。哪儿有个？我买的。 Mendengar itu Li Chengse sedikit ragu karena biasanya Wang Xinyan ini orangnya setia. Kenapa hari ini tiba-tiba dia mengkhianati Fan Xian? 你不是范闲心腹吗？王某只求店家，事成之后。 Ternyata Wang Xinyan berbuat seperti itu. Dia meminta agar Li Chengse ini segera membebaskan istri dan anaknya. Pangeran kedua ini terlihat agak heran karena mereka berdua ini sebenarnya gagal menculik istri dan anak Wang Xinyan. Mereka juga tidak tahu siapa sebenarnya yang menculik istri dan anak Wang Xinyan. Namun karena Wang Xinyan membawa kabar berita seperti itu, dia pun akhirnya memanfaatkan keadaan dan dia berjanji akan membebaskan istri juga anaknya jika nanti info itu benar-benar valid. Sebenarnya dia ini hanya akan menipu Wang Xinyan karena mereka sebenarnya juga tidak tahu istri dan anaknya Wang Xinyan itu ada di mana. Tak ingin membuang-buang kesempatan itu, pangeran kedua segera pergi ke menara bulan untuk menangkap Fan Xian hidup-hidup. Dan film pun untuk sementara waktu saya cukupkan sampai di sini. Bang Sen mau pamit undur diri dan mudah-mudahan besok ada waktu yang luang untuk bisa mengedit kemudian mengupload. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah subscribe, yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, rezeki yang banyak, uang yang banyak, dan lain-lain. Bang Sen mohon pamit undur diri. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video Bang Sen yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.